memadamkan api. Kecelakaan sampai kebakar di kilometer 58 Tol Japek. Anda bisa melihat di layar televisi Anda asap masih membumbung tinggi di kawasan Tol Jakarta Cikampek. Apinya gede banget itu sampai berkobar-kobar. Dan apakah ada korban jiwa ataupun luka-luka dalam peristiwa tersebut? Situasi lalu lintas di kilometer 57 di lokasi kecelakaan tersebut terlihat padat. Asap tebal juga masih membumbung tinggi, berwarna hitam. Petugas hingga kini masih melakukan sejumlah evakuasi. Menurut informasi yang kami terima, sampai kebakar di kilometer 58. Bus yang berlawanan arah menuju Jakarta tiba-tiba menabrak sejumlah kendaraan. Kecelakaan bermula sebuah minibus dari arah Jakarta ke arah timur melalui jalur kontraflow di kilometer 58 menabrak sejumlah kendaraan. Situasi lalu lintas di sekitar lokasi kecelakaan masih terlihat padat dan ini tentunya menghambat para pemudik yang melewati jalur tol tersebut. Mobil Daihatsu Grand Max bertabrakan dengan melalui Toyota Lasato Daihatsu Terios. Jendela kendaraan salah satu penumpang melaporkan melihat adanya kobaran api di ruas pinggir tol kilometer 58 Karawang, Jawa Barat. Tabrakan bis ini kayaknya. Mobil terbakar di bagian depan. Panasnya sampai ke dalam mobil. Puing-puing kendaraan juga terlihat berserakan. Massa turun dari mobil mereka, dari kendaraan mereka. Sejumlah warga juga mengabadikan peristiwa tersebut. Kecelakaan beruntun ini yang terjadi di sekitar kilometer 57-58 ini, pemirsa, melibatkan 3 kendaraan dan 2 mobil diantaranya terbakar. Kecelakaan sampai kebakar di kilometer 58 Tol Japek jam 7.12, macet. Apinya gede banget itu sampai berkobar-kobar. Terjadi kecelakaan dan kebakaran mobil di tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Mobil apa tuh? Oh, baru itu? Baru banget ini ya, jadi belum ada polisi di tempat kejadian. Ini masih baru banget kejadiannya. Mobil Daihatsu Grand Max bertabrakan dengan Toyota Lasato Daihatsu Terios yang menyebabkan kedua mobil tersebut terbakar. 1 bus dan 2 minibus terbakar di bagian depan. Petugas hingga kini masih berjibaku untuk memadamkan api. Petugas mengevakuasi korban yang terjebak namun belum. Ya, pemirsa, dalam video amatir yang beredar di sosial media, tampak sejumlah mobil terbakar dan rusak parah di kilometer 58. Informasi terakhir yang kami dapat, pemirsa, kecelakaan ini melibatkan 1 bus dan 2 minibus. Ya, petugas sedang berjibaku untuk memadamkan api, namun berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan dari sosial media X, PT Jasa Marga mengatakan memang pada pukul 8:10 waktu Indonesia Barat ini sudah dalam proses pendinginan, artinya memang api ini sudah padam
begitu, dan sudah berhasil dilakukan proses pendinginan dalam laka lantas yang terjadi di layar kaca Anda di pemirsa. Ya, kecelakaan beruntun ini pemirsa terjadi di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan kecelakaan terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Adapun untuk situasi arus lalu lintas di jalan tol tersebut, ini masih diberlakukan sistem kontraflow. Dapat Anda lihat di layar kaca, memang kecelakaan yang terjadi pada pukul 7 pagi tadi, ini api membumbung hitam di kilometer 57, di mana kecelakaan tersebut sekali lagi melibatkan 3 kendaraan dan 2 diantaranya terbakar. Kronologi sementara yang diinformasikan oleh saksi mata di mana kecelakaan tersebut bermula ketika minibus dari arah Jakarta ke arah timur melalui jalur kontraflow di kilometer 58. Diduga tiba-tiba oleng dan langsung menabrak bus yang berlawanan arah mengarah ke Jakarta. Sementara untuk evakuasi ini sudah dilakukan sejak pukul 8 pagi, di mana pada pukul 8.36 waktu Indonesia Barat, petugas yang berada di sana juga melakukan sejumlah evakuasi. Ya, dan dikabarkan pemirsa ada sejumlah korban yang terjebak di dalam kendaraan, namun memang belum dapat dipastikan apakah ada korban jiwa atau luka-luka dalam peristiwa tersebut. Hingga saat ini petugas kepolisian masih melakukan evakuasi dalam kecelakaan ini, dan kami juga menghimbau untuk para pemudik dan juga pengguna jalan tol yang berada di sekitaran kilometer 57+600 ini agar memperlambat speed kendaraan Anda dan lebih berhati-hati lagi, dan juga khususnya untuk para pemudik ya, Camar, untuk lebih memperhatikan keadaan mobil dan juga tubuh, pastikan dalam kondisi prima sebelum melakukan perjalanan. Ya, dan dapat kami informasikan pemirsa, bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan mudik, ini Anda bisa beristirahat terlebih dahulu di rest area yang telah disediakan, begitu untuk bisa mengkondisikan kondisi tubuh dan juga melakukan pengecekan kendaraan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul sekali, dan juga ini penting sekali kalau kita lihat bus dan juga truk dan juga mobil minibus ini agar berkendara di jalur yang sudah ditentukan. Artinya memang untuk bus dan truk itu dilarang untuk berada di jalur kanan dan tetap berada di jalur kiri, dan juga harus patuhi sistem lalu lintas yang diterapkan oleh pihak kepolisian selama arus mudik ini berlangsung, yakni ada kontraflow, kemudian juga penetapan one way hingga ganjil genap. Ya, Ayat, tadi seperti yang disebutkan bahwa informasi terakhir yang dihimpun bahwa adanya bus yang oleng begitu sehingga menabrak dari arah berlawanan gitu. Artinya memang ini kita masih menghimpun informasi kira-kira sebetulnya apa penyebab terjadinya oleng tersebut ya. Karena banyak sekali faktor yang menyebabkan kecelakaan. Bisa dari kondisi fisik tubuh dari pengemudi maupun juga dari kondisi kendaraan begitu ya. Sehingga penting sekali untuk melakukan pengecekan dan juga persiapan yang matang sebelum melakukan perjalanan. Ya, mengingat memang situasi di dalam tol, khususnya di Cikampek ini dalam situasi padat, mengingat kita masih berada pada puncak arus mudik menjelang Lebaran, sehingga memang harus lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan dan juga harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang sudah diterapkan oleh pihak kepolisian yang ada di sana ya. Betul, apalagi ini sudah hari ketiga puncak arus mudik, artinya semakin mendekati hari raya yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 10 atau 11 April, tinggal beberapa hari lagi, 2 atau 3 hari lagi, sehingga nantinya juga pihak dari Jasa Marga, kemudian juga dari Kementerian Perhubungan mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati. Karena kalau kita berbicara kecelakaan di jalan tol, utamanya di masa mudik
yang terjadi setiap tahunnya. Ini banyak faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan, mulai dari kelelahan saat berkendara ya, kemudian juga kondisi dari mobil ataupun juga kendaraan yang digunakan. Itu betul-betul harus diperhatikan, karena kalau kita lihat di layar kaca ini melibatkan banyak, tidak hanya satu kendaraan saja, namun ada 3 kendaraan, dan ini bukan tidak mungkin kalau misalnya tidak berhati-hati akan bisa menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak begitu ya, karena di jalan tol di mana jalan yang bebas hambatan dan bisa dibilang ini alurnya lurus begitu ya, arus kendaraannya, sehingga sangat mungkin sekali terjadi kecelakaan beruntun yang bisa menyebabkan berjatuhan korban. Betul sekali. Kita juga berterima kasih ya kepada para pengguna jalan tol yang cepat sekali ini berkomunikasi melalui sosial media untuk menginformasikan pihak terkait seperti Jasa Marga agar segera bertindak. Terbukti pada pukul 8:08 ini seperti yang disampaikan oleh Jasa Marga di platform X, mengatakan bahwa api ini sudah berhasil dipadamkan dan dalam proses pendinginan. Kemudian juga pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat ini sudah dilakukan proses evakuasi terhadap mobil-mobil yang ada di sana. Betul. Dan ini ada 1 bus dan juga 2 minibus. Kita informasi yang didapat adalah adanya korban yang terjebak di dalam mobil. Namun belum bisa dipastikan apakah korban tersebut selamat, luka-luka, atau jangan sampai meninggal dunia ya. Iya, kita harapkan informasi yang terbaik begitu ya, tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita masih nantikan bersama pemirsa informasi berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi.